Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, melalui video ini kami akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai spektrum frekuensi dalam mata kuliah telekomunikasi dasar. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Nisa Indah Novitasari, yang kedua Nabila Eva Karima, lalu yang ketiga ada Mila Najwa Ulinuha. Frekuensi dalam telekomunikasi, teori dan aplikasi. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara, yaitu ruang udara dan antariksa. Rentang frekuensi radio dimulai dari 3 kHz hingga 300 GHz yang merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik untuk komunikasi nirkabel melalui antena. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang saat ini peminatnya semakin meningkat sementara jumlah ketersediaan spektrum tidak bertambah. Spektrum frekuensi radio digunakan bermacam-macam jasa komunikasi radio, termasuk diantaranya komunikasi perorangan dan perusahaan, navigasi radio, komunikasi radio penerbangan dan maritim, penyiaran, keselamatan dan marabahaya, serta radiolokasi dan radio amatir. Karakteristik pita frekuensi radio. Karakteristik propagasi dan aplikasi tiap pita. Setiap pita frekuensi radio memiliki karakteristik propagasi yang unik, yang menentukan aplikasi spesifiknya. Secara umum, frekuensi yang lebih rendah dapat menempuh jarak yang lebih jauh dan menembus objek padat, sedangkan frekuensi yang lebih tinggi lebih cocok untuk komunikasi jarak pendek dengan bandwidth yang besar. Contoh penggunaan realistis di telekomunikasi, teknologi seperti AI, ML, dan analitik data besar dalam telekomunikasi, meliputi optimalisasi jaringan otomatis, pemeliharaan prediktif, layanan pelanggan berbasis chatbot cerdas, dan deteksi penipuan. Adapun klasifikasi pita frekuensi radio itu pita frekuensi yaitu FLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF. Pun contoh aplikasi spektrometri dalam pengelolaan spektrum. Yang pertama yaitu mendeteksi pemancar ilegal. Pengukuran spektrum digunakan untuk menemukan sinyal yang memancar tanpa izin atau berada di luar pita yang ditentukan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan interferensi. Sinyal yang menimbulkan gangguan dapat dianalisis melalui tampilan spektrum sehingga penyebab interferensi dapat diketahui. Yang ketiga yaitu memeriksa parameter teknis pemancar. Spektrometri digunakan untuk memeriksa daya RF, akurasi frekuensi, dan modulasi, apakah sesuai dengan izin stasiun radio. Yang keempat, verifikasi kepatuhan perangkat radio. Pengukuran spektrum digunakan untuk memastikan perangkat atau stasiun radio beroperasi sesuai aturan sebelum atau saat perpanjangan izin. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan spektrum dalam berbagai layanan telekomunikasi. Yang pertama ada broadcasting, radio dan televisi. Layanan siaran menggunakan spektrum untuk menyebarkan informasi suara dan gambar ke masyarakat melalui radio FM, AM, dan TV UHF atau VHF. Yang kedua ada Land Mobile Service, komunikasi bergerak darat. Digunakan untuk komunikasi dua arah oleh layanan publik, kepolisian, industri, transportasi, dan instansi pemerintah. Yang ketiga, Fixed Service, layanan tetap, digunakan pada komunikasi titik ke titik seperti microwave link dan jaringan backbone telekomunikasi. Yang keempat ada layanan satelit atau Satellite Service, dipakai untuk komunikasi satelit seperti VSAT, penyiaran satelit, dan navigasi. Untuk slide selanjutnya ada mengenai prinsip alokasi spektrum frekuensi sesuai regulasi nasional dan internasional. Yang pertama, pengelolaan spektrum frekuensi radio bersifat komprehensif, sistematik, dan terpadu. Yang kedua, penerapan secara nasional mengacu pada peraturan internasional ITU, Radio Regulation atau RR. Yang ketiga, dikembangkan dalam aturan yang bersifat supranasional. Yang keempat, dikembangkan dalam aturan yang bersifat supranasional.
Yang kelima, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan nasional dan mengikuti perkembangan teknologi yang selalu berkembang dan berkelanjutan. Mohon maaf, untuk yang ketiga dan keempat itu ada sedikit pendobelan. Baik, untuk slide selanjutnya membahas mengenai lembaga pengelolaan spektrum di Indonesia dan tujuannya. Ditjen Postel merupakan lembaga pengelola spektrum frekuensi radio yang diakui ITU sebagai administrasi telekomunikasi, mewakili negara dalam konferensi internasional dan regional di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Oleh karena itu, Ditjen Postel bertanggung jawab secara kesisteman terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah Republik Indonesia. Tujuan pengaturan spektrum adalah mencegah terjadinya interferensi antar pengguna, melindungi pengguna berizin dari gangguan pemancar ilegal, memastikan kesesuaian daya pancar, frekuensi, modulasi, dan parameter teknis lainnya, serta menjaga tertib frekuensi serta nasional. Interferensi. Interferensi terjadi saat sinyal dari pengguna berbeda bertabrakan dan menyebabkan gangguan komunikasi. Penyebab interferensi meliputi interferensi co-channel atau penggunaan frekuensi sama di area berdekatan, interferensi adjacent channel atau frekuensi berdekatan yang tumpang tindih, dan interferensi dari perangkat lain. Manajemen interferensi diperlukan karena spektrum frekuensi radio adalah sumber daya terbatas yang harus digunakan secara efektif dan efisien. Perencanaan dan koordinasi penggunaan frekuensi pada tingkat internasional, regional, dan nasional untuk mencegah benturan frekuensi antar pengguna. Sistem pengelolaan spektrum yang komprehensif dan terpadu didukung oleh data spektrum yang akurat dan pengawasan yang konsisten. Monitoring dan pemecahan masalah interferensi secara teratur melalui investigasi dan penggunaan alat ukur spektrum yang tepat. Tren dan perkembangan teknologi spektrum. Yang pertama, kebutuhan spektrum untuk teknologi modern. Teknologi nirkabel terbaru seperti 4G LTE, 5G, dan Internet of Things atau IoT membutuhkan spektrum frekuensi yang lebih luas dan fleksibel untuk kapasitas data dan konektivitas tinggi. Spektrum fleksibel untuk konektivitas tinggi. Kebijakan spektrum sekarang mengarah ke penggunaan spektrum bersama atau share spektrum dan aturan yang lebih fleksibel agar teknologi baru bisa bekerja dengan lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan pita frekuensi tinggi. Pemanfaatan pita frekuensi tinggi, misalnya gelombang milimeter di pita EHF, memungkinkan kecepatan transfer data sangat besar dan latensi rendah, mendukung aplikasi-aplikasi masa depan. Yang terakhir yaitu mendukung aplikasi masa depan. Teknologi kognitif radio bisa melihat kondisi spektrum dan memilih frekuensi kosong secara otomatis. Hal ini dapat mengurangi kemacetan jaringan. Yang terakhir yaitu contoh pengelolaan spektrum di Indonesia. Contoh penggunaan spektrum resmi. Pita 700 MHz dialokasikan untuk layanan mobil broadband atau 4G LTE melalui proses refarming dividend digital TV. Pita 3.3 sampai 3.6 GHz atau CBRS untuk 5G Fixed Wireless Access dengan lisensi berbasis area geografis. Pita 2,3 GHz dialokasikan untuk layanan WiMAX dan BWA oleh operator telekomunikasi nasional. Statistik penggunaan spektrum terkini. Pertama, total bandwidth spektrum yang dialokasikan yaitu 1200 MHz untuk layanan seluler, yaitu GSM atau 3G atau 4G. Yang kedua, utilisasi spektrum nasional rata-rata 65-75% dengan pita UHF dan SHF mendominasi 80% penggunaan. Dan yang terakhir, 450 MHz spektrum dialokasikan untuk broadcasting seperti TV dan radio dengan utilisasi 85% di wilayah Jawa. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.